海賊王になる男だ。Hey, Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tamagon kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi nakama yang muslim ya. Semoga semuanya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melakukannya. Akhirnya episode yang kita tunggu-tunggu yaitu One Piece 1015 akhirnya rilis. Begitu banyak hal yang menakjubkan dan luar biasa yang kita temukan dalam episode kita kali ini. Kita pun sebagai penonton bisa merasakan euforia yang luar biasa. Menonton episode ini pun membuat emosi kita bercampur mulai dari bahagia, sedih, terharu hingga membuat berteriak pada saat momen di mana Luffy menghajar Kaido. Itu merupakan momen terbaik di episode ini. Nah, jadi kali ini Tamagon akan membuat reaksi mengenai beberapa scene yang penting dan menarik pada episode 1015 kita kali ini. Akan ada juga sedikit spekulasi liar mengenai hal yang unik di antaranya. Bagaimana jika Yamato ini tidak jadi bergabung ke bajak laut kru topi jerami dan nanti bisa jadi akhirnya dia akan mati. Nah, menarik bukan? Jadi kita akan bahas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai hal yang menarik pada episode kali ini, kita semua setuju bahwa animasi pada episode kali ini benar-benar menjadi animasi terbaik di tahun ini yang kita dapatkan. Jadi kita patut berterima kasih kepada sutradara pembesut dari anime One Piece ini, yaitu yang bernama Megumi Ishitani Sensei. Beliau telah kembali untuk membesut anime One Piece episode terbaru ini. Sebelumnya ada beberapa sutradara juga yang membentuk anime One Piece ini, seperti Goro Taniguchi yang pertama kali membesut anime One Piece. Setelah itu ada nama-nama seperti Tatsuya Nagimine, Konosuke Uda, Takashi Otsuka, dan masih banyak yang lainnya. Episode anime yang terbaru kali ini langsung dibesut oleh Megumi Ishitani. Jadi terima kasih banyak kepada Ishitani Sensei yang sudah memberikan kita animasi yang sangat luar biasa ini, yang membuat kita semua merinding tentunya. Oke, bagi yang belum mengetahui episode anime One Piece 1015 ini mencakup chapter One Piece yang ke-1000 di dalam manganya. Ini artinya episode anime One Piece yang ke-1015 ini memang diplot menjadi episode yang sangat spesial yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para pecinta One Piece. Chapter One Piece yang ke-1000 diberi judul Luffy si topi jerami. Ini tentunya merangkum semua hal yang berhubungan dengan episode One Piece 1015 yang merujuk kepada perjalanan sang calon raja bajak laut Monkey D. Luffy menuju mimpinya menjadi orang yang paling bebas di lautan. Menurut Tamagon, episode kali ini memberi gambaran visual yang paling luar biasa dari episode yang lainnya. Bukan hanya visualnya yang cantik, melainkan juga di dalam episode ini terkandung ritme cerita yang sangat epik. Tidak kurang dan tidak lebih, anime ini sangat amat menggambarkan bagaimana keseluruhan chapter One Piece yang ke-1000. Nah, dalam episode One Piece kali ini menceritakan banyak sekali yang berhubungan dengan yang namanya kebebasan. Apalagi yang kita ketahui bersama, kemampuan dari buah iblis milik Luffy ini adalah sosok yang akan membebaskan semua dari keterikatan yang terjadi di dunia. Kebebasan yang sama inilah yang memberi kita gambaran perbandingan yang indah antara Roger dan Luffy tanpa harus mengatakan hanya dengan kata-kata. Terlihat sangat amat jelas sosok dari Luffy adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh Roger selama ini. Tidak hanya Roger, Wano, Kozuki Oden, dan bahkan semua orang menginginkan kebebasan akan terjadi suatu saat nanti di dunia ini. Jadi ada scene yang membuat Tamagon merinding yang dimana terjadinya flashback dari masa ke masa. Seakan Luffy adalah harapan satu-satunya bagi semua orang terbebas dari keterikatan. Episode 1015 ini sangat amat bagus dan penyampaian dengan cara yang halus dan juga sangat indah. Inilah yang membuat semua penonton kagum melihat episode 1015 ini tanpa berlebihan ataupun sedikit pun meninggalkan hal yang berhubungan di manga chapter 1000. Contoh yang paling kompleks adalah karakter dari Yamato. Yamato dalam episode ini kemunculannya sangat disorot bersamaan dengan kakak dari Luffy yaitu Port Guard di Ace. Interaksi antara Yamato dan juga Ace membuat kita teringat bahkan kita hanya butuh dorongan dari orang lain untuk membuat diri kita terbebas dari belenggu. Nah, di sini Yamato mengatakan bahwa Ace adalah satu-satunya temannya pada saat itu dan dia sangat berharap temannya ini akan kembali nantinya untuk menjemputnya dan membawanya ke lautan yang bebas. Alias Yamato ini masih terkekang ataupun terikat oleh sesuatu. Mereka pun sudah berjanji dan Ace memberikan favor card-nya kepada Yamato untuk mengetahui bagaimana perjalanannya dia nantinya. Namun sangat disayang, favor card dari
Ace pun terbakar dan Yamato sangat amat terpukul dengan kejadian ini. Ini artinya tidak ada yang bisa untuk melepaskannya dari jeratan ayahnya. Namun dia pun tersadar bahwa Ace bukanlah orang yang menjadikan Kozuki Oden nantinya membawa Wano Kuni ini terbuka dengan dunia luar. Orang tersebut adalah adik dari Ace, yaitu Monkey D. Luffy yang nyatanya akan Yamato ini tunggu 20 tahun ke depan. Keputusasaan Yamato terasa autentik sedemikian rupa sehingga sebagian besar dari kita pasti meneteskan air mata, bukan? Episode ini tanpa diragukan lagi membuat emosi kita layaknya roller coaster. Tentunya ini menjadi pengemasan yang sangat epik dari para pembuat episode ini. Lagi-lagi konsep dari kebebasan dengan Yamato yang terikat di rantai menjadi poin utama dalam scene ini. Luffy datang ke Wano untuk membebaskan itu semua, baik itu Yamato ataupun Pulau Wano Kuni itu sendiri. Tidak hanya itu, dalam episode kali ini juga jurnal Oden pun disorot sangat amat banyak yang mengindikasikan adanya alur cerita lanjutan dari karakter Yamato dan juga Momonosuke ke depannya. Nanti kita akan sedikit membahas mengenai karakter dari Yamato yang juga nantinya bisa menjadi plot yang paling berbeda dari teori Tamagon sebelumnya. Di sini Tamagon juga melihat poin kecil yang sangat menarik dan sangat detail dari pembuatan anime ini. Scene ini membuat Tamagon pribadi takjub karena di sini kita diperlihatkan bagaimana Luffy yang mendatangi para Akazayanen sebelum mereka berangkat untuk melakukan perang dan sesudah mereka semua dihancurkan oleh Kaido pasca perang terjadi. Terlihat di sini kondisi yang sangat berbeda bagaimana pertemuan dari mereka berdua terjadi. Kemudian flashback di episode inilah yang menjadi kunci untuk membuat emosi dari penonton makin bercampur aduk. Pengambilan dari beberapa adegan terdahulu dikumpulkan menjadi satu oleh sutradara, kemudian sangat diperhalus sehingga melengkapi episode ini dengan sangat sempurna. Ini pun tentunya membuat kita para penonton tidak hanya cukup menikmati episode ini untuk satu kali tayang saja, bukan? Kemudian episode ini pun ditutup dengan kemampuan terbaru Luffy dengan keindahan dari Red Rock, sebuah transisi indah yang berpuncak pada batu merah berbentuk matahari yang bahkan tampak tersenyum. Di sini tentunya sebagian besar para penonton berdecak kagum dan merinding setelah Luffy berhasil untuk memukul Kaido dan jatuh ke tanah untuk pertama kalinya. Apalagi di sini terlihat kata-kata dari Big Mom yang seakan tidak percaya melihat apa yang terjadi di depannya. Dengan melihat kondisi dari Kaido itu makin membuat bagaimana emosi dari kita makin meluap-luap. Mamam tuh Kaido, mamam. Terakhir ditutup dengan kata-kata yang menjadi ciri khas dari Monkey D. Luffy sendiri, yaitu dia akan menjadi raja bajak laut berikutnya. Ini membuat penutup dari episode ini benar-benar epik. Menurut Tamagon pribadi, ini mungkin salah satu episode anime terbaik yang tentunya sangat wajib untuk kita tonton. Sebuah episode yang mewakili apa itu kebebasan secara keseluruhan. Oke, kali ini Tamagon akan sedikit berspekulasi liar mengenai Yamato yang ada pada episode 1015 kita kali ini. Sekarang sebagian besar orang tentunya akan setuju bahwa Yamato kemungkinan besar akan bergabung dengan kru bajak laut topi jerami, terutama setelah episode terbaru. Yamato ingin menjadi seperti Oden dan bebas melihat dunia dan menemukan kebenaran dari apa yang ditinggalkan oleh Roger dan juga Oden. Banyak orang yang percaya bahwa Yamato ini pada akhirnya akan menghilangkan keinginannya untuk menjadi Oden dan mengikuti ambisinya sendiri dengan caranya sendiri. Namun tentunya ini tidak akan mengubah keinginan Yamato untuk bergabung dengan kru bajak laut topi jerami dan bebas dari belenggu Wano. Yamato masih memegang nilai kebebasan itu sendiri dan tentunya paling penting dia ingin kebebasan individu dan kebebasan rakyat Wano. Lantas yang terjadi, bagaimanakah jika dalam perang besar ini nantinya Yamato akan mati setelah mewujudkan keinginannya melepaskan rakyat Wano Kuni? Bagaimana jika inspirasi dari nama Yamato ini adalah nama kapal perang terkenal Jepang yang hancur di Perang Dunia Kedua? Ini mungkin spekulasi yang cukup liar kenapa Tamagon mengambil inspirasi nama Yamato ini dari kapal Jepang yang hancur tersebut. Tapi merujuk kepada ini semua, coba saja kita melihat bagaimana dengan karakter yang lainnya. Semisal yang paling kuat adalah Sengoku. Sengoku mungkin dinamai setelah era perang tanda petik Sengoku dalam sejarah Jepang. Karakternya tidak hanya dinamai dengan era itu langsung merinci bagaimana karakter Sengoku berada. Sengoku paling terkenal sebagai ahli strategi perang yang luar biasa. Selama waktu berjalan, Jepang tetap tertutup terhadap dunia luar sampai Amerika memaksa mereka untuk berdagang dengan mereka. Ini semua pun tercermin dalam kesepakatan senjata antara Kaido, Orochi, Doflamingo, dan juga pemerintahan dunia. Wano Kuni dipaksa untuk membuka secara eksklusif kepada kekuatan asing yang menggunakan mereka untuk memajukan pengaruh global mereka. Mengingat semua hubungan ini dengan tema perang sejarah yang sama, bagi Tamagon tampaknya Yamato dinamai berdasarkan kapal perang mungkin akan relevan. Nah, dalam sejarah Perang Dunia Kedua tersebut, kapal perang yang bernama Yamato ini hancur dalam pertempuran melawan sekutu dan Amerika di Okinawa. Jadi sebagai kesimpulannya, Yamato kemungkinan akan benar-benar mati setelah perang besar yang akan terjadi, yang kemungkinan akan melibatkan pemerintahan dunia. Dia akan benar-benar mati setelah mewujudkan keinginannya untuk membebaskan penduduk Wano Kuni dari belenggu yang selama ini mereka alami. Bagaimanakah reaksi kalian yang sudah menonton episode One Piece 1015 ini? Apa kalian setuju bahwa Yamato akan benar-benar mati setelah perang Wano Kuni ini usai? Tulis nilai kalian mengenai episode 1015 ini di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.